Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul teman-teman, salam sejahtera. Hari ini kita mau cek kondisi lapangan di mana pohon alpukat saya ini sudah mengalami banyak perubahan sih menurut saya. Oh ya, pagi ini tadi kita sekitar jam 5.15 kita mulai pemberian kapur dolomit ya. Kenapa? Karena tadi itu pH tanah saya agak sedikit kurang baik. Oke teman-teman, bisa dilihat hari ini kita ini sebenarnya mau cek ya. Nah, di perubahan-perubahan yang saya ini kan dari minggu kemarin ini udah mulai banyaknya terubus ya. Terubusnya udah mulai membesar nih teman-teman, mulai membesar dan mulai banyak terubus baru yang mana di pohon ini masa-masa pertumbuhan ya. Oke, kita cek ke yang lain. Ini bisa dilihat teman-teman, ini sudah calon-calon terubusnya sudah mulai banyak kembali, sudah hijau sih, tinggal ini aja ya, maksudnya tinggal hijau tuh sudah, kemarin tuh sudah menua, sekarang tumbuh calon-calon terubus kembali. Nah, ini kemarin kita pruning, kita rontokkan sebagian hingga terpapar sinar matahari batang bagian dalamnya ya. Ini juga, nah ini bisa dilihat teman-teman terubusnya ya. Ini jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman. Ini bisa dilihat nih di area sekitarnya, ini saya potong rumputnya ya, area sekitaran batangnya saya bersihkan. Ya teman-teman sekalian, bisa dilihat dimana progres perkembangan pohon alpukat itu ditandai oleh terubus ya. Jika terubusnya baik, maka perkembangan pohon alpukat itu kedepannya akan baik. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah perkembangan dari hamanya serta jamur nanti ya. Yang pasti diperhatikan dahulu tanda-tanda yang diberikan oleh tanaman kita, apakah ada kendala baik hama baik jamur ya. Oke, mari kita cek kembali. Nah, ini sudah mulai rimbun ya teman-teman, mulai serimbun, mulai meninggi, melebar dan meninggi. Kalau yang ini ya bisa dilihat teman-teman, melebar dan meninggi ya, walaupun batangnya pH-nya pendek tapi batangnya sudah besar. Ini syukur-syukur kita coba nanti kita perhatikan apakah mulai bisa dibungakan atau belum ya. Masa tanamnya ini sekitar 2 tahun. Nah, ini gerbon pisang ini saya sengaja dikarenakan untuk sebagai mulsa juga ya, sebagai mana nanti kedepannya pasti akan jadi composting, jadi pupuk. Makanya tanaman-tanaman yang di luar kita itu jangan dibuang atau jangan dibakar, kumpulin aja jadi satu, biarin secara alami itu terjadi pembusukan. Kenapa? Karena di hutan pun dulunya kan nggak ada kan namanya, di hutan ada pemupukan, dia pasti akan pupuk alami dengan berjatuhannya daun pohon yang tumbang. Nah, nanti diuraikan oleh bakteri-bakteri. Nah, bakteri-bakteri yang itu tuh yang mana yang positif itu harus kita jaga. Maka usahakanlah
jangan terlalu berlebihan menggunakan pupuk kimia ataupun herbisida ya. Kenapa ya? Berakibatnya nanti ke tanah kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini sinar matahari sangat menyilaukan tapi sangat menyegarkan. Oke, bisa dilihat teman-teman. Ini sudah ada calon, ya bisa dibilang calon-calon bunganya ya. Kenapa bedanya itu calon bunga itu bulat, sedangkan calon-calon terubus itu biasanya lancip-lancip seperti ini ya. Ini udah mulai banyak, yang di ujung-ujungnya udah mulai banyak yang bulat-bulat ya. Semoga aja dapat bermekaran menjadi bunga dan menjadi buah. Ini juga sama, akhirnya pohon ini berbunga juga ya teman-teman. Ini pemberian pupuk dolomit serta kohe kambing. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, simpelnya ini kohenya seperti ini ya. Pupuk dolomitnya kita berikan. Nah, ini udah mulai banyak sekali buahnya, maksudnya mulai banyak bunganya dan mulai menandakan pentil-pentil buahnya ya, calon-calon buahnya. Semoga aja tidak pada rontok calon-calon buahnya. Oke, kita ke ini. Kalau yang ini dari biji ya teman, tinggi. Nah, tetapi udah saya usahakan seperti okulasi. Tetapi emang beda, kalau yang dari biji itu pertumbuhannya kekar ya, jauh lebih besar. Masa tanamnya ini sama 2 tahun. Nah, ini sedangkan ini pukat Miki ya, bisa dilihat teman-teman. Ini digeburkan terus diberi pupuk dolomit. Hari ini saya belum menemukan tanda-tanda terkena penyakit penggerak batang, karena kemarin saya cek ranting-rantingnya ada yang terkena penggerak batang dan sudah saya eksekusi. Nah, untuk sekarang saya pengecekan berkala, yang mana apakah ada yang terlewatkan. Nah, kalau yang pohon ini alhamdulillah ya teman-teman, ini bunganya sangat banyak sekali dari bawah sampai atas. Semoga aja dapat berbunga dan dapat berbuah. Nah, ini yang ini sama ya, ini sedang masa dalam belajar berbunga, ditandakan baru saya temukan. Nah, baru saya temukan calonnya, walaupun terkena kutu putih, mungkin nanti saya perbaiki untuk kutu putihnya dengan cara penyemprotan organik dengan rendaman kulit bawang dan tembakau. Bisa dilihat teman-teman. Nah, ini juga sudah banyak bunga-bunganya, semoga aja dapat berbuah. Oke, kita cari yang mana kondisinya yang memprihatinkan, tapi kayaknya tidak. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini udah mulai banyak pertumbuhannya cepat sekali ya. Kalau udah di atas 1 tahun tuh enak banget ngelihat pohonnya, cepet banget. Kalau misalnya perairannya
mencukupi ya, itu akan terlihat banget cepat pertumbuhannya dalam 1 tahun. Kalau yang stagnan karena kurang air pun ada di sini. Nah ini, kalau ini sama, ini cepat sekali pertumbuhannya. Kalau udah 1 tahun ya teman-teman, pertumbuhannya cepat, rimbunnya, besar batangnya. Nah kalau yang ini, yang tadi saya bilang, ini karena kurang air di awal. Ini posisinya jujur aja ini 2 tahun. 2 tahun seharusnya udah mulai berbuah, tapi ibarat kayak baru nanam usia 9 bulanan, 3 bulan 4 bulanan ya. Ya seperti ini. Batangnya juga baru setengah in, sedangkan kalau yang lainnya udah 3 in, 2 in, 2 in setengah kayak gitu. Ya ini sedangkan baru setengah in. Ini sama, ini pernah stagnan. Ini usianya 2 tahun juga. Ini masa-masa pertumbuhan masih. Batangnya itu baru sekitar 1,5 in. Ya yang pasti harus diperhatikan untuk tanaman stagnan itu bukan cuma karena pupuk. Cuma ya kalau yang saya alami di sini stagnan itu dikarenakan kurang air. Karena di awal-awal saya tidak menggunakan sumur bor. Ya, tidak menggunakan sumur bor, dan saya agak lumayan juga kalau ngambil dari sungai. Waktu itu sistemnya ya yang penting jadi, taunya tidak jadi. Nah ini bisa dilihat teman-teman, yang ini juga ini baru ya, ini baru, tetapi pencahayaan sinar mataharinya terhalang oleh bangunan ini ya, oleh gubuk. Jadi bisa dibilang bukannya batangnya membesar, tapi ini terus nyelungcung tinggi ya teman-teman. Makanya yang dibutuhkan itu adalah pencahayaan sinar matahari full, dan dipastikan juga pengairannya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam acul.